Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, besok nih kita akan liburan long weekend. Gimana, bosku sudah menyiapkan aktivitas liburan belum? Tapi sebaiknya aktivitasnya tetap di rumah aja ya bosku, mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung dan menjaga kesehatan menjadi prioritas kita yang utama. Sebelumnya aku juga mau mengucapkan selamat merayakan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah bagi bosku yang merayakan ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Selasa 27 Oktober 2020 dengan episode Jalan Berliku. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Chicago Fed Net Activity Index yang turun dari sebelumnya 1,11 menjadi 0,27. Kemudian ada dari US New Home Sales yang turun dari sebelumnya 994K menjadi 959K. Kemudian ada dari US Dallas Fed Manufacturing Activity yang naik dari sebelumnya 13,6 menjadi 19,8. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk atau Tebik yang mencatat pendapatan bersih sebesar 3,93 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik 13,49% dibandingkan periode Januari hingga September 2019 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Bank BRI Syariah Tbk atau BRIS yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang impresif pada triwulan 3 2020 sebesar 238% menjadi 190,5 miliar rupiah dibandingkan triwulan 3 2019 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Fuji Finance Indonesia Tbk atau Fuji yang membukukan pendapatan sebesar 9,97 miliar rupiah di 9 bulan pertama tahun 2020 atau naik jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan periode serupa tahun sebelumnya sebesar 7,21 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, IHSG ditutup menguat 32 poin atau 0,63% menjadi 5.144. Sektor properti, perkebunan, keuangan, perdagangan, aneka industri, industri dasar infrastruktur bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada penguatan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 127 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Cina bersiap. Presiden Xi Jinping akan mulai melakukan persiapan terkait dengan proposal pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang dari 2021 hingga 2025 yang diikuti dengan visi dan target dalam kurun waktu 15 tahun ke depan. Di tengah situasi dan kondisi pasca wabah virus corona, hal tersebut akan menjadi perhatian sejauh mana Cina akan berusaha bertransformasi untuk menjadi lebih baik. Apalagi dalam rencana 5 tahun ke depan, Cina akan terfokus kepada konsumsi dalam negeri untuk menopang pemulihan perekonomian Cina. Bagi Presiden Xi, hal ini juga akan menjadi gambaran bagaimana ia akan memimpin Cina di mana sebelumnya dirinya menghapus batasan masa jabatan dan mendorong kekuatan politik untuk konsolidasi. Yang menarik yang juga kita nantikan adalah pertemuan Kongres ke-20 Partai Komunis Cina yang akan memberikan gambaran lebih jauh tentang kepemimpinan Xi di masa yang akan datang. Namun tentu yang akan menjadi perhatian utama adalah visi dari Cina yang akan mendorong semua barang menjadi made in China pada tahun 2025 nanti dan memiliki China Standards pada tahun 2035 mendatang. Presiden Xi diperkirakan akan menunjukkan janjinya untuk melakukan peremajaan secara nasional dengan mendorong kepemimpinan global dalam bidang teknologi dan industri strategi. Kami melihat Cina ada kemungkinan akan mengecilkan target pertumbuhan ekonominya untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas tinggi. Beberapa poin yang menjadi perhatian kami sejak awal hingga saat ini terkait dengan visi dalam kurun waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sirkulasi ganda. Cina akan fokus kembali untuk mendorong produksinya untuk memenuhi permintaan lokal serta mendorong konsumsi dalam negeri. Sirkulasi ganda di sini maksudnya adalah bahwa Cina akan mendorong perekonomiannya dengan mengandalkan konsumsi dalam negeri, namun tidak menutup pintu untuk dunia. Cina akan terus membuka pasarnya dengan mendorong pelonggaran yang melarang investor asing untuk berinvestasi dalam sektor atau industri tertentu atau yang lebih dikenal sebagai daftar negatif investasi. Tidak hanya itu saja, Cina juga akan menurunkan tarif dan hambatan non-tarif pada sisi impor. Yang kedua, Blueprint 2035.
Blueprint ini akan menjadi sebuah poin penting bagi Cina karena visi dan targetnya memang untuk rentang durasi waktu 15 tahun mendatang. Blueprint ini akan menjadi sebuah gambaran terhadap kebijakan Cina yang memiliki orientasi jangka panjang dan diharapkan dapat berkesinambungan serta memberikan kepastian dalam kebijakan untuk kurun waktu selama 15 tahun. Yang ketiga, Cina sudah tidak bermain-main lagi akan mimpi serta ambisinya untuk menjadi negara teratas dalam bidang teknologi, khususnya di bidang artificial intelligence dan semikonduktor serta jaringan. Namun, mimpi Cina di bidang teknologi akan mengalami hambatan khususnya dari Amerika dan sekutunya, sehingga memberikan Cina perlambatan dalam mengembangkan jaringan teknologinya. Meskipun demikian, kami melihat Cina tidak akan tinggal diam di tengah situasi dan kondisi penolakan akan jaringan 5G-nya yang tengah terjadi saat ini. Sejauh ini perhatian pelaku pasar dan investor akan tertuju terhadap dengan investasi Cina dalam bidang yang boleh dikatakan berteknologi tinggi mulai dari pembuatan chip generasi ketiga hingga komputasi kuantum dan penerapan kecerdasan buatan dalam semua bidang. Yang keempat, Cina akan terus mendorong target pertumbuhan, khususnya ketika wabah virus corona membuat perekonomian Cina terkapar tak berdaya. Yang kelima, energi terbarukan pada akhirnya menjadi salah satu poin terakhir yang dapat kami kumpulkan terhadap garis besar rencana 5 tahunan Cina. Mereka memiliki keinginan untuk mengadopsi energi bersih yang dimana tentu saja itu artinya mereka akan mengurangi pemakaian energi fosil dan beralih kepada non-fosil pada tahun 2025. Rencana Cina yang maju akan mendorong spekulasi industri yang bergerak di bidang energi terbarukan, khususnya dalam hal energi angin dan surya dalam kurun waktu 2021 hingga 2025. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah ekspektasi. Perekonomian kuartal 3 yang belum sesuai proyeksi sebelumnya cukup memberikan tekanan pada pergerakan indeks. Terlebih tekanan ekspor yang saat ini masih menghantui emiten eksportir dikhawatirkan dapat berdampak pada kinerja keuangan kuartal 3. Saat ini pelaku pasar terlihat cukup antisipatif terhadap penurunan kinerja yang jauh dari harapan. Hal ini seiringan dengan sejumlah industri berorientasi ekspor terbukti belum mampu menjadi tumpuan kinerja perdagangan sepanjang kuartal 1 sampai kuartal 3 2020. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan inflasi akan berada di bawah 2% pada akhir 2020 karena masih lemahnya permintaan masyarakat akibat wabah COVID-19. Proyeksi Bank Indonesia untuk angka inflasi lebih rendah daripada rentang target inflasi Bank Indonesia 2% hingga 4%. Menurut Gubernur Bank Indonesia, faktor lain yang ikut berperan pada rendahnya inflasi per akhir tahun ini adalah terjaganya ekspektasi inflasi para pelaku ekonomi, stabilitas nilai tukar rupiah, ketersediaan pasokan panen di sejumlah sentra produksi, serta harga komoditas pangan yang rendah. Kami melihat perlambatan tersebut dipengaruhi oleh masih lemahnya tekanan inflasi di sisi permintaan, meningkatnya pasokan barang dan jasa secara bertahap karena pembukaan sektor-sektor perekonomian, serta angka inflasi tahun berjalan yang rendah. Serapan dari anggaran PEN diharapkan dapat menopang perlambatan dari daya beli menjelang akhir tahun 2020. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 5.110 hingga 5.183. Situasi dan kondisi tengah berubah secara cepat. Kenaikan jumlah korban wabah virus corona di Amerika, paket stimulus yang hampir gagal dan pemilu Amerika mungkin akan menjadi perhatian pelaku pasar dan investor. Perhatikan arus pada hari ini karena dapat berubah dengan sangat cepat. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BBCA, kemudian yang kedua ada dari BJBR, dan yang ketiga ada dari MAPI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TBIK atau PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk yang mencatat pendapatan bersih sebesar 3,93 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik 13,49% dibandingkan periode Januari hingga September 2019. Perusahaan membukukan kinerja positif hingga akhir periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2020. Kenaikan pendapatan bersih, perusahaan menopang laba bersih perusahaan, di mana seluruh pendapatan perseroan berasal dari penghasilan sewa menara telekomunikasi dan properti investasi. Penyewa terbesar TBIK saat ini adalah anak PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, yakni PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 1.600 dan tingkat probabilitas sebesar 69%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 1.750 dan tingkat probabilitas sebesar 61%. Kemudian yang kedua ada dari ROTI atau PT Nippon Indosari Korpindo Tbk
yang membukukan penurunan laba bersih periode berjalan 39,92% secara tahunan menjadi 127,19 miliar rupiah per September 2020. Penurunan laba bersih perusahaan seiring dengan penurunan penjualan perusahaan sementara beban perusahaan mengalami kenaikan. Perusahaan mencatatkan penurunan tipis 0,91% secara tahunan pada pos penjualan neto menjadi 2,4 triliun rupiah. Namun, beban usaha perseroan meningkat 6,79% secara tahunan menjadi 1,24 triliun rupiah. Turunnya penjualan tidak terlepas dari daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga hal seiring adanya pandemi corona yang sedang terjadi. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1180 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1350 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk info lebih lengkapnya Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.